193 triliun merugikan negara. Kasus korupsi Pertamina. Wow, Pak Prabowo ini keren ya. Padahal ini kasus lama, kasus tahun 2018 diungkapkan kembali dan dijadikan tersangka 7 orang. Selama ini KPK ini selama di pemerintahnya Pak Prabowo sangatlah sibuk mencari tikus yang sembunyi di mana-mana. Ungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait impor bahan bakar. Manusia kayak begini, kalau dipelihara ya, hanya merugikan bangsa dan negara 193,7 triliun. Kalau tidak diusut sampai pimpinan tertinggi Pertamina, tidak akan pernah beres, selalu begini. Asli miris orang yang ngerti dan punya wewenang dalam menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir perusahaan malah jadi tersangka korupsi. Gilanya lagi, ini posisinya direktur utama bro, Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pertamina ya, yang melibatkan direktur utamanya di bidang penyaluran hilir begitu, lupa saya ya. Intinya ini sangat menarik sekali karena direkturnya loh ya. Bayangkan direkturnya, direktur utama malah ya kan. Dan konon praktik korupsi tersebut telah menyebabkan negara merugi ya hingga ratusan triliun rupiah ya. Tepatnya 193,7 triliun kalau tidak salah ya. Waduh. Itu uang semua apa campur daun itu ya. Waduh, banyak kali ya. Keren sekali Pak Prabowo ini teman-teman ya. Setelah Harvey Muiz ya yang merugikan negara hampir 400 triliun ya. Kini terungkap lagi 193 triliun korupsi di lingkungan Pertamini gitu ya. Kira-kira yang hebat siapa sih ya? Prabowo apa Jokowi ya? Ya tentulah ya kan, informasinya itu didapatkan dari Jokowi. Tetapi mungkin di masa Jokowi orang yang korupsi ini nggak bisa dipegang gitu ya, karena ada yang melindungi. Ya siapa lagi kalau bukan si itu ya kan? Nah begitu Jokowi lengser dan Prabowo naik ya kan, Prabowo kan tidak diusung oleh partai terbesar di Indonesia. Begitu Prabowo dilantik langsung disikat satu persatu. Keren sekali Pak Jenderal. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iya, ini adalah ekspresi salah satu netizen setelah mengetahui ternyata selama ini dirinya membeli Pertamax begitu ya. Mungkin bahkan Pertamax Turbo mungkin. Karena tidak mau membeli Pertalite karena itu jatahnya rakyat miskin. Enggak tahunya Pertamax itu juga Pertalite yang dioplos. Aduh. Setelah tahu ya kan, mandi di kamar mandi pakai baju. Lanjut.
193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak selama 2018 sampai 2023. Ada permainan busuknya teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri. Terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini dikondisikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Patraniaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas? Atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman, skandal 193,7 triliun cuma jadi tontonan. Ya paling beberapa hari ke depan bakal jadi hashtag yang lebih menarik lagi di atas 300T. Ya, ini memang lucu sekali teman-teman ya. Jadi minyak yang berasal dari dalam negeri gitu, dari kilang-kilang minyak di Indonesia itu dianggap kualitasnya nggak bagus. Kemudian diekspor, dijual ke luar negeri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, mereka impor. Coba dipikir ya kan. Coba aja dipikir dengan pola pikir sederhana dan penalaran yang sangat sederhana. Minyak dari dalam negeri diekspor. Emang kalau diekspor di sana nggak dipakai? Kan pasti dari sana kan diolah dan juga jadi minyak kan seperti itu digunakan oleh mereka. Nah kalau memang diekspor oleh mereka juga digunakan, ngapain nggak dipakai sendiri aja ya kan? Atau jangan-jangan sebetulnya saya itu curiga sebetulnya minyak yang diimpor dari luar negeri itu sebetulnya minyak yang berasal dari dalam negeri juga. Diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, di luar negeri diproses, setelah jadi diimpor lagi ke dalam negeri. Waduh, lanjut. Ya, teman-teman ya, barusan kita melihat proses menggunakan rompi. Kalau ini bukan rompi oranye tetapi ini rompi merah ya kan. Ada sekitar 7 ya. Sekitar apa 7 ya? Mungkin 7 ya, bukan sekitar tetapi memang 7. Ada 7 tersangka korupsi tata kelola minyak mentah ya, 193,7 triliun ya, dan salah satunya katanya adalah anak dari siapa ya? Riza Khalid itu siapa teman-teman ya? Saya kok nggak tahu gitu. Mungkin teman-teman yang paham silakan tulis di kolom komentar. Lanjut.
Asli miris orang yang ngerti dan punya wewenang dalam menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir perusahaan, malah jadi tersangka korupsi. Gilanya lagi, ini posisinya direktur utama bro, Dirut. Dalam keterangan resmi Kejagung, tersangka ini diduga membeli Pertalite RON 90 untuk kemudian di-blending, dioplos menjadi Pertamax RON 92. Kejagung menyebutkan tersangka melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian di-blending di depo untuk menjadi RON 92. Pihak Pertamina langsung bantah dan bilang yang beredar di masyarakat itu disinformasi, informasi palsu, karena kualitas BBM yang beredar sesuai dengan spek dan telah melalui pengujian secara ilmiah. Itu penjelasan dari pihak Pertamina. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu adalah pembeliannya, impor bahan bakarnya, bukan terkait oplosan. Jadi yang mana yang benar nih? Oplosannya, fokus ke impornya, atau seperti apa? Karena narasi sudah terlanjur menyebar ke masyarakat, sepertinya Pertamina harus gerak cepat, melakukan tinjauan di lapangan, dan memperlihatkan bahwa bahan bakar, itu Pertalite dan juga Pertamax, betul-betul nggak ada yang dioplos, bedanya seperti apa, supaya kita tahu. Iya, memang sangat miris ya, apalagi juga pihak Pertamina masih membantah ya, yang katanya yang beredar di masyarakat itu bukan yang begini, bukan yang begitu. Menurut saya bukan orang yang terindikasi korupsi saja gitu ya, tetapi juga pihak ya mungkin humasnya yang memberikan informasi bahwa yang beredar di masyarakat itu begini begitu. Itu juga kalau lebih perlu ya diaudit gitu ya. Karena bisa jadi juga itu kan bagian dari upaya untuk menyelamatkan diri gitu ya, agar perusahaan ini tetap dianggap kredibel lah, sehingga masyarakat masih tetap memiliki kepercayaan begitu. Padahal ya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya, ya kayaknya memang Pertamax yang beredar ini kayaknya ya, yang beredar yang dijual oleh Pertamina itu sebetulnya ya Pertalite gitu. Lanjut. 193 triliun merugikan negara. Kasus korupsi Pertamina. Wow, Pak Prabowo ini keren ya. Padahal ini kasus lama, kasus tahun 2018 diungkapkan kembali dan dijadikan tersangka 7 orang. Selama ini KPK ini selama di pemerintahannya Pak Prabowo sangatlah sibuk mencari tikus yang sembunyi di mana-mana. Kasus berapa tahun yang lalu bisa diungkap guys, bayangkan. Pemerintah sebelumnya itu kemana? Ini tahun 2018 loh. Aku masih heran orang yang tidak dukung Pak Prabowo ya, orang yang di luar pemerintahan. Kenapa mereka tidak dukung Pak Prabowo ya? Apakah mereka itu kader-kadernya itu terlalu banyak yang korupsi? Itu makanya mereka itu tidak mau ikut gitu loh. Karena kalau aku dengar-dengar di partainya itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ikut gabung di partainya. Tapi mau gimana lagi, dia memang berkuasa berapa 10 tahun yang lalu dia berkuasa lah. Tapi sekarang tidak berkuasa lagi. Yang berkuasa adalah Pak Prabowo. Dan kalian tahu nggak, resmi Dentara kemarin Pak Prabowo itu meminta dukungan dari mantan Presiden Indonesia, yaitu Pak Jokowi dan Pak SBY. Dan ini artinya Pak SBY dan Pak Jokowi mendukung apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo demi kebaikan bangsa Indonesia ini. Aku setuju sih kalau misalnya Pak SBY dan juga pejabat tinggi negara lainnya bekerja sama. Tidak seperti partai yang itu ya, yang warna merah lah. Tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Kalau misalnya tidak mau bekerja sama pejabatnya, gimana negara mau maju gitu loh. Harusnya kan bekerja sama untuk membangunkan Indonesia ini lebih baik. Iya, ngelihat konten video barusan saya salvok dengan pendapat netizen ya, dalam bukan yang disampaikan tetapi dalam bentuk tulisan yang ditulis di badan videonya bagian atas ya. Prabowo, Jokowi, SBY, bersatu, melawan Banteng Merah katanya. Sebentar. Banteng Merah ini yang dimaksud siapa gitu loh. Apakah binatang ataukah merujuk komunitas tertentu gitu loh. Kalau merujuk komunitas tertentu ya saya muncul pertanyaan baru lagi gitu loh. Karena ini dipasang di sebuah video terkait pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pertamina ya, saya bertanya gitu loh. Emangnya selama ini korupsi di Pertamina ini dilindungi oleh si Banteng Merah itu?
Ini saya benar-benar bertanya gitu loh. Karena ada tulisan Prabowo, Jokowi, SBY bersatu melawan Banteng Merah. Kemudian terjadi pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pertamini. Apakah selama ini korupsi di lingkungan Pertamini ini dilindungi oleh si Banteng Merah? Ini saya bertanya gitu ya. Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Lanjut. Ungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait impor bahan bakar. Manusia-manusia kayak begini, kalau dipelihara, ya, hanya merugikan bangsa dan negara 193,7 triliun. Kalau tidak diusut sampai pimpinan tertinggi Pertamina, tidak akan pernah beres, selalu begini. Ya. Belum kelar yang 3.000 triliun. Ya. Sudah muncul lagi bajingan tengik yang merugikan rakyat Indonesia, menipu rakyat Indonesia. Selama ini kita mengonsumsi, membeli Pertamax, tapi dengan kualitas Pertalite, bajingan. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini semua pejabat-pejabat BUMN itu diperiksa, ya, terutama Pertamina, Bea Cukai, dan lain-lain. Itu adalah sarang bajingan-bajingan yang merugikan bangsa dan negara ribuan triliun. Kalau orang-orang begini, kalau cuma dihukum 6 tahun, 7 tahun, buat apa? Lebih baik dikirim langsung ke akhirat. Kalau memang tidak bisa memberi hukuman yang maksimal, lebih baik dibubarkan juga kejaksaan yang ada di Indonesia ini, biar rakyat yang mengadili. Semakin lama semakin bobrok, ya. Harapan kami, semoga BUMN yang ada di Indonesia itu semua diaudit, dari jabatan tertinggi sampai kerunyuk-kerunyuknya, karena semua berpeluang korupsi, memperkaya diri, tumbalnya adalah rakyat. Kita orang susah, yang taat pajak dan segala macamnya, dia enak-enakan 193,7 triliun membodohi, membohongi rakyat pengkonsumsi bahan bakar. Tidak layak hidup di Indonesia manusia kayak begini. Kalau cuma hukuman 6 tahun 7 tahun, lebih baik dibubarkan kejaksaan. Tidak usah ada pengadilan. Karena selama ini pengadilan, apabila ada uang itu ringan, tidak ada uang akan tersakiti. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini semua bajingan-bajingan yang telah merugikan bangsa dan negara bisa disikat, syukur-syukur bisa dipindah alam biar berkurang, ya. Bajingan. Ya, secara ketika saya simpulkan gitu ya, pernyataan netizen yang begitu panjang barusan ya, 3 menit lebih ya, hampir 4 menit. Intinya kalau memang Pertamini dianggap tidak becus ya dalam menangani perminyakan di Indonesia, mending dibubarin saja katanya, ganti dengan Shell atau Petronas dari Malaysia. Wah, keren kali ya kan. Walaupun ya patut dipertanyakan nasionalismenya di mana, tetapi melihat orang-orang di negeri sendiri yang justru ya menjadikan kedudukan dan jabatan mereka sebagai alat ya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, menurut saya pernyataan netizen barusan ini ya tidak salah-salah amat gitu ya. Aduh, karena itulah kemungkinan besar Danantara itu dibentuk gitu ya, didirikan oleh Prabowo ya. Karena nanti perusahaan-perusahaan semacam Pertamini, kemudian PLN dan lain sebagainya itu nanti akan secara khusus
dikelola oleh Danantara sehingga dan pengawasannya langsung di bawah presiden. Keren, iya, biar orang-orang yang korupsi ini nggak punya celah lagi ya kan. Biar partai-partai yang selama ini mencoba memanfaatkan peluang ya melalui perusahaan-perusahaan milik negara tersebut, biar nggak ada lagi cara mereka untuk menggarong uang negara gitu loh, ya kan? Iya. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang di badan videonya menulis Prabowo, Jokowi, SBY bersatu melawan Kebo Merah. Ini sangat menarik sekali karena kok pengungkapan kasus korupsi Pertamina dihubung-hubungkan dengan Kebo Merah gitu kan. Iya. Emangnya mereka yang selama ini melindungi para koruptor tersebut, ya kan? Saya beneran bertanya loh, coba jawab ya teman-teman ya. Oke, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pertamina yang melibatkan direktur utama ya. Waduh, ini direkturnya loh. Dan konon praktik korupsi tersebut telah menyebabkan negara merugi hingga ratusan triliun rupiah ya. Tepatnya 193,7 triliun. Itu banyak sekali uangnya. Bukan daun loh, itu uang loh itu. Jadi memang keren sekali presiden kita ini teman-teman ya. Setelah Harvey Muiz yang merugikan negara sekitar 400-an triliun, kini terungkap lagi 193 triliun di lingkungan Pertamina. Kira-kira yang hebat siapa ya? Prabowo apa Jokowi ya? Tentu yang hebat adalah Prabowo ya, tetapi yang memberikan informasi Jokowi. Loh kok bisa bang? Ya coba aja bayangin ya kan, masa baru dilantik sebagai presiden ya, baru 3 bulan jadi presiden bisa mengungkap banyak skandal korupsi kakap ya kan, nggak mungkin. Berarti kan sebetulnya informasi itu sudah dikantongi jauh sebelumnya oleh siapa ya? Oleh Jokowi lah. Loh kenapa nggak ditindak pada saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden bang? Ya tahu sendirilah, Jokowi itu diusung oleh siapa ya kan? Bisa jadi para koruptor itu dilindungi oleh orang yang terafiliasi dengan itu. Iya, jadi Pak Jokowi nggak bisa apa-apa gitu loh, walaupun tahu ada korupsi di situ. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.